Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian. Main dengan sportif. Pass lob. Balik sudut. Juri 1, juri 2, juri 3. Dewan juri, timekeeper. First title fight of the night di Top Flyweight. Silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi. Rama Supandi melawan Adi Rominto Manurung. Rama Supandi pada title defense atau pertahanan gelar pertamanya melawan Adi Rominto Manurung yang sudah 3 kali menang berturut-turut. Ya berturut-turut ya Bung. Sepertinya rekornya hampir sama nih Bung. Adi Rominto dengan 7 kali menang dan 2 kali kalah, sedangkan Rama 6 kali menang dan 2 kali kalah. Dan kita harus lihat nih, Adi Rominto setelah dia kalah tadi, dia bermain juga bisa lebih hati-hati. Yang dengan highlightnya tuh yang lawan Iwan Hermawan. Iya, betul. Diangkat dari triangle-nya berkali-kali, terus banting berkali-kali. Itu tidak smart ya itu ya. Sebagai seorang submission dalam segi submission itu sebetulnya malah makin dalam. Makin dalam. Nah, mungkin dari pengalaman itu Adi ini kelihatannya sangat konservatif nih malahan. Kita perlu menang poin aja, jaga santai. Dan tadi lihat ya counternya dia siapin itu, udah siapin counter hooknya tadi ya. Sementara Rama sendiri juga dia sangat waspada, sangat respect, Sangat hati-hati ya, dari, betul ya. pada punching powernya. Powernya dan juga mungkin yang seperti kita tahu juga Adi sendiri juga memiliki yang sangat kuat ya, seperti kita lihat dari fight sebelumnya ya. Jadi saya rasa di sini juga Rama harus cukup berhati-hati dengan kekuatan dari seorang Adi. Jadi dia ada power. Oh, dibawa langsung dari jauh, di take down, berdiri langsung saja berdiri. Ya, kita lihat di sini single leg apakah berhasil dapat dilakukan sprawl yang Sprawl. baik. Nah itu Baik sekali. Oh, berhasil lepas. Kembali take down dari take down. Rama. Dan langsung berhasil masuk double leg takedown. Double leg dan sudah masuk ke half guard. Ini dia sudah masuk dunianya Rama nih ya. Mencoba guillotine sangat sulit ya. Sangat sulit ya Bung ya. Sangat sulit dan malah harus berhati-hati dengan Von Flue. Ini Von Flue sepertinya choke, dia ya. sepertinya Rama mencoba Von Flue nih. Betul. Dia terus menyerang paha dari Mau mutar ke arah dia. Adi. Mutar ke arah dia. Lihat, woi. Tunggu ini sama Tapi sepertinya tight juga. ya ini juga cukup rapat nih Bung. Ini cukup Von Flue rapat Bung, ini ya. dari sini. Kelihatan ya kepalanya sepertinya tight. Tapi angle-nya ini harus Angle-nya benar masuk, nih. iya. Dia harus membuka. Saya masih ingat dari posisi ini Suwardi kemarin juga bisa benar. Apakah berhasil masuk ini Bung pass guard? Iya, tampaknya sudah berhasil. Sudah berhasil. Nah, ini harus kalau sudah lepas. Oh belum. Oh sudah. Ya di sini akan coba Dorong. Terus. Kamu harus kerja keras di situ. Ini Ayo, lepas tangannya itu, ini Adi. juga Adi, dalam jangan posisi ini kamu harus tak- hati-hati tak- dengan tak- Adi. Von Flue. Von Flue choke nih. Kamu, Adi, lepas. Tapi sepertinya ini masih tight terus nih, masih rapat terus dari Adi. masih belum ada cekikan, masih belum masuk itu Bung. Jadi bahunya Von Flue-nya masih belum masuk. masih ya belum. Bahu Dan drive itu harus menekan di sebelah bagian kanan. bagian Iya, dagu. Dagu bukan, harus menekan di bagian lehernya Karena Adi Rominto. arteri itu ada pembuluh darah di leher itu harus ditekan. Nah, Iya. itu yang tadi yang belum masuk ya. Belum masuk dari Rama. Dari Rama, betul. Tapi, nah ini nahan selama ini, nahan selama ini, lama-lama pegel. Ada seperti ada burns, ada burn dari lactic acidnya, asam Betul. laktat yang kemudian build up akan kemudian semakin build up. Betul. Numpuk ya, sorry itu katanya. Ya, mount position tampaknya sudah berhasil masuk ini sebenarnya. Sudah Bung, ya. masuk mount tapi tidak bisa tegak ya. Betul. Karena terus kepalanya ditahan terus. Ya. Dan Rama juga tidak mencoba untuk kemudian keluar katakan saja untuk mencoba untuk berputar ke north south dan kemudian mencari submission lagi ya. Betul. Ya, Dia terus sudah lepas nih. Bung. oh Hasil dikembalikan Bung. itu dia hampir Cukup berbahaya.
Tapi ini ya powernya, kayak dulu bisa membawa Adi, bisa mengangkat Iwan Hermawan. Ini dia powernya. Betul. Mungkin ada technical deficiency, ada kekurangan dari teknis, tapi dia bisa mengkompensasi dengan powernya. Ayo nih, full retreat. Ini dia. Di menit-menit terakhir langsung masuk. Ajar. Oh, itu dia. Dan ronde pertama sudah berakhir. Kedua fighter juga mulainya pelan-pelan ini. Saling masing-masing tahu. 5 ronde ya, Bung ya? 5 ronde ini. Ya. Iya. Ah, gitu tadi ya. Tadi jangan paksa kali di leher tangan ngomong capek nanti udah. Iya tahu aku. Dia memang sengaja memang gitu. Jadi kamu harus lepas tanganmu. Ini dia. Nah, ini takedown-nya juga double cukup berbahaya ya, Bung. Sangat rendah sekali. Kita lihat ke takedown-nya tadi ya. Dia low gitu ya. Low. Dia benar-benar ngejar low, benar-benar kakinya ya. Di Betul. betis mata kaki udah sampai di situ yang dikejar. Nah, ini dia powernya, boom. Dibalikan dengan sedemikian mudahnya ya. Iya. Fighter ready, fight. Dan ronde kedua. Slow. Kita masuk ronde. Putar nih. Kita lihat apakah Rama bisa membawa pertarungan ke bawah lagi. Oh. Di sepertinya sudah menemukan sedikit banyak sudah lebih menemukan jaraknya daripada di ronde pertama. Putar. Santai dulu, dia udah capek. Selesaikan aja ronde 2, santai ya. Lihat santai. Dan ini kita Iya. ini masih juga Masih nih terus sepertinya keduanya masih belum berubah, masih berhati-hati juga. Berhati-hati nih. ya, Bung ya. Ternyata saya salah. Tadi saya pikir sudah Iya. low kick. Low kick ya. Kasih slow dulu. Dan Rama juga harus bisa menggunakan reach advantage-nya dia ya. Betul. Kan bahwa memang kalau dari datanya memang juga Lebih tinggi ya. lebih Bung. Posturnya Rama itu hanya tinggi Oh, 1 cm. 1 cm. Tapi kalau Oh, oke. lihat dari sini dia memiliki Bagus. jangkauannya juga Jangkauannya panjang. lebih panjang ya. Jadi jangkauannya lebih panjang. Lengannya lebih panjang. One low. One low. Leko. Itu dia masuk dari Adi. Yes. Rama sebaiknya berhati-hati ya Dia berarti berjual itu pukulan itu. Bung. pukulan power yang ada. Powernya cukup kuat ya. berbeda. Berbeda Itu ya. pada level yang benar-benar berbeda. Kalau dari segi power ya sejauh ini jauh. Dan menurut saya ini yang kemudian membuat Rama juga Rama itu tidak kemudian berhasil sembrono langsung maju. Seperti pada saat waktu kita lihat lawan Suwardi, langsung saja Kembali double leg tadi. baik dilihat, kita lihat apakah bisa keluar, masih terus dicoba. Hati dengan fence grabbing, dengan memegang Baik cage. sekali ya terus Rama. Tekan ke bawah kepalanya. Oke. Double leg. Mutar Double leg masih dipegang, tapi Sini. Putar. Balik Adi ke bisa single leg. bertahan dengan baik. Single leg. Oh yes. Hati-hati dengan Luar fence biasa. grabbing. Masih bisa. Putar ke Adi. Jangan putar sini. Jangan sampai kasih back. Oke, Dagestan hampir melakukan Dagestan handcuff. Dagestani handcuff hampir saja, tapi kakinya juga mirip. Ya. Kakinya dengan triangle tadi sepertinya mau menuju ke triangle ke arah kakinya Betul. dari mount. Betul. Kakinya posisi triangle untuk menahan kaki lawan. Nah, kita lihat apakah Rama akan memegang satu tangan Sepertinya dari- mau mengejar Dagestani handcuff. Borgol Dagestan. Ini Adi sudah Pamling ke sini. Wah. Jangan kasih itu pamling. Rama juga seperti terus mengejar takedown-nya. Tadi dia mau tarik kakinya, tapi sepertinya Adi juga masih bisa bertahan. Ini cukup berbahaya ya, Bung. Kalau Iya, kita lihat harus kita hati-hati. karena posisi kepala Rama yang menunduk ini, Bung ya.
Iya. yang semestinya. Dan yang harus diperhatikan juga fighter sekarang ini, sepertinya ada pukulan belakang kepala. Ada pelanggaran. Kartu kuning diberikan oleh wasit karena ada pelanggaran pukulan belakang kepala. Mari kita lihat ya. Itu dia. Pukulannya kecil-kecil tapi tetap belakang kepala masih kena. 5 menit untuk recovery. Dari posisi bawah loh. Abis ini udah selesai dia, udah takut selesai dia. Dan terlihat ya cornernya bilang dia sudah takut. Tapi Tidak apa-apa, sudah selesai katanya habis ini. sudah selesai. Tapi memang kalau saya lihat ada itu bagaimana dia selalu mengejar low dari bawah itu, bukan dengan setup tapi dari jauh. Itu menunjukkan bahwa Rama itu memang aware, dia sangat waspada terhadap power yang dimiliki oleh Adi Rominto. Betul. Dan mungkin dari fight sebelumnya terlihat bahwa dia memang kuat dari posisi clinch, makanya langsung dikejar ke arah ke kakinya. Mengejar takedown-nya juga bukan dari clinch, langsung aja dari Langsung jauh. dari jauh ya. Betul. Change level ke bawah. Oke, Ramos sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke. Kita lihat apakah sudah bisa langsung bisa recover. Oh ya, mereka akan mulai di posisi yang sama ya, Bung ya? Turun Atau bawah. Dia mulai dari Sedikit, posisi sedikit, yang sama, sedikit. Catch di ya. sudut, mestinya harusnya ada di sudut Oke. ada di cage ya. sudut. Posisi terakhir sini. Oke. Sini. Iya. Fighter. Fighter. Fight. Nah itu Pangling. Karangnya dia putar, adi, jangan gitu. Karangnya defense yang sangat bagus tadi. Kakinya ditarik, lalu itu dipepetin lagi ke arah cage. Ini sepertinya sudah hampir berdiri. Dia harus mengganti angle sepertinya untuk melakukan membuat Adi Rominto punggungnya bisa rata di matras nih, Bung. Kalau selama dia masih punggung kanannya masih menyentuh cage, ini akan kesulitannya. Apabila Rama terus mendrive ke depan, dia harus mengganti angle-nya ke Ini kanan. pukulan-pukulannya kena ya. Pukulannya walaupun kecil tapi tadi sepertinya cukup mengganggu ya, Rama. betul. Sementara Rama mengejar takedown, dia menerima pukulan-pukulan tadi walaupun kecil-kecil. Ya. Ini bahu juga kena dan ini akhirnya bisa mempengaruhi Kemampuannya ya. kemampuannya takedown juga. Adi putar ke sini, Di. Yes. 20 kurang 15 detik lagi tersisa. Itu. Rama masih terus mengejar takedown. Dia melakukan Dagestani handcuff. Ya tadi ya. Kontrolnya persis. Oh, Hampir saja, Bung. bagus. Ini seperti kemarin ya, corner. Yes. Persis seperti itu approach-nya, masuk dari Dagestani handcuff, masuk ke Rene Kucuk. Rapat geding. Tempel geding. Oke. Hah? Di atas ya? Itu berusaha di bawah. Good job. Pukulannya hampir meleset. Oh itu dia masuk gitu. Ini pukulan yang kemudian memberitahu Rama bahwa Adi Rominto itu ada di sini dan waspadalah terhadap pukulan saya. Tapi ternyata masih di bawah dan sampai di bawah pun tidak segampang itu, semudah itu untuk kemudian ditaklukkan. Dan kemudian kita masuk ke ronde ketiga. Fight. Santai, udah pistas dia, Le. Apakah Rama akan kembali menuju membawa permainan ini ke bawah, pertarungan ini ke bawah? Kita lihat saja. Atau apakah Rama kemudian menuju ke plan B-nya? Iya.
Dan ingat tadi low kick masuk. Dari segi damage sendiri sebetulnya dari Rama juga sudah menerima pukulan cukup banyak. Cukup banyak ya tadi ya Bung, ya, dari posisi bawah ya. Bung. Betul, itu menunjukkan bagaimana memang bukan hanya mengganggu saja tadi pukulan-pukulan tadi, tapi sebetulnya dia memberikan damage. Oh, low kick tadi. Ini saya rasa akan lebih baik apabila Rama langsung melakukan takedown. Dan ingat juga nih, sebagai seorang grappler, semakin rondenya berlanjut semakin sulit ya. Betul. Ada keringat, nanti kalau misalnya sampai ada cut atau kenapa ada juga darah, semakin licin. Betul. Semakin sulit untuk melakukan baik melakukan takedown maupun submission. Melakukan siap. Masih terus mencari kesempatan kedua fighter ini. Oh, low kick lagi masuk. Satu low kick ya. Iya. Oh, sprawl yang bagus. Baik, sprawl lagi kembali akan ada di situ. Sudah dapat double underhook nih. Akan Iya. sangat sulit. Akan semakin sulit untuk Rama nih seharusnya. Oh, ternyata bisa. Karangnya dia terus karangnya dia le. Putar karangnya dia le. Iya, saya rasa sekarang Rama akan coba mengambil backnya nih Bung. Sudah mengambil. Leku, jangan kasih back. Putar karangnya Dia mencoba mengambil back. Putar ke sini. Tidak berhasil juga. Putar ke sini. Masukin tanganmu, tangan. Posisinya Adi Berdiri, leku. ini juga masih dia bisa bertahan, tapi Adi harus segera keluar ya dari. Dia harus keluar dari posisi ini Bung. Betul. Sudah bisa berdiri lagi, sudah ada dan dia sudah ada satu overhook ya. Betul. Angkat ke atas, angkat le. Kita lihat ini pada posisi ini power Adi ini yang kemudian bisa berpengaruh. Dia bisa saja dia keluar. Iya, kita lihat sekarang Sudah mulai tadi ada flip trip. Putar ke sini, le. Baik sekali tadi. Oh, dan itu dia powernya ya. Langsung dia circle out, dia melingkari dan keluar dari kepungan. Kepungan ya. Dari corner, dari sudut dia keluar. Baru le. Gijak. Turun tangan le. Action. Gijak le. Turun tangan le. Masih terus menunggu kesempatan kedua fighter. Turun tangan le. Oh, masuk. Turun tangan leku. Tanah toru. Gijak le. Toru sekali gijak. Dan dia juga Rama sendiri juga dia jarang, sepertinya dia terus hanya mengejar untuk takedown gitu. Sama seperti pada fight sebelumnya, dia tidak banyak mencoba melakukan tidak banyak melakukan damage atau ya, serangan dia gitu. melakukan serangan atau Kebanyakan hanya mengukur jarak. Itu mengukur jarak dan dia tidak menggunakan pukulannya untuk melakukan satu teknik takedown kalau kita perhatikan. Betul. Jadi kalau dia mau takedown dia langsung melakukan takedown itu tadi double leg. Bahkan tidak ada setup. Tidak ada setup. Bahkan tidak ada setup. Hanya saja dengan Ya. takedownnya. Dan tangannya dari tadi sangat limited dan tangannya yang biasa untuk mengukur jarak tadi itu juga kemudian Ya, 1 menit santai dari le. pukulan yang sangat baik betul. dari Adi. Toru le. Le, toru. Kembali ini dua-duanya juga saling menunggu. Kalau saya lihat Adi lebih banyak menunggu serangannya, menunggu apakah itu takedown, apakah itu approach untuk ke clinch. Kemudian dia menunggu counter dari dia menunggu untuk mengeluarkan counter tersebut. Counternya ya. Sambil terus menjaga jarak supaya juga Rama tidak bisa masuk ke clinch, tapi langsung dia harus memaksa Rama untuk kemudian menyerang dari jauh. Ya. Dia tidak mau maju. Adi terus menjaga jarak dan dia tidak akan sembrono maju. Tadi sudah dicoba maju sekali dan langsung change level untuk takedown tadi ya. Masih ada 2 ronde. Ronde ketiga sudah berakhir. Tadi ada sedikit ini ya perang urat syaraf tadi. Urat syaraf, Ada ya. shoulder bump.
Nah, bagus. Itu aja ambil berapa? Sampai relax. 1, 2. Oh iya, dia udah nggak bisa mukul. Lambat banget pukulannya. Lu udah bisa gini-gini, tapi tangan di atas, oke? Kaki di bawah, kaki, baru kepala ya. Ya, KO dia kalau kali kepala. Mana gamsilmu? Ya, kasih bawah dulu, kasih bawah. Ini tendangannya tadi, ya, terlihat ini keganggu tuh dari posisi dari stance-nya. Yang spinning hook kick yang nyaris saja kena. Jadi pakai ada bump, pakai diganggu juga ya. Iya. Masih ada 2 ronde lagi nih, Bung. Masih ada 2 ronde. Kita masuk ke championship round. Ini dia championship round yang pertama, ronde keempat. Fighter ready. Fight. Kita lihat siapa yang masih memiliki stamina yang lebih unggul. Dan biasanya ronde keempat ini ada perubahan ini. Ada Biasanya perubahan, orang ya. kadang suka bermain pace-nya adalah 3 ronde, habis itu begitu masuk championship round Ada perubahan. ada perubahan. Apakah itu bisa digas? Apakah biasanya itu digas? Iya. Mereka simpan tenaga, menyimpan tenaga di 3 ronde pertama atau 2 ronde pertama, habis itu ngegas. Tapi biasanya karena orang biasa fighter biasa bertarung di 3 ronde, biasanya digasnya di 4 sampai 5-nya. Iya. Biasanya tergantung game plan-nya juga ya. Dan kemudian ini mungkin menghadapi seorang grappler seperti Rama, mungkin inilah strategi Iya. yang dicari. Scroll yang baik. Scroll. Masih belum masuk. Oh, up. Oh, Pukulannya langsung. masuk tadi ada. Ya. Oh, gitu dia di gul. Biasa. Iya. Santai, relax. Dibuang aja ini Dibuang, dia. ya. Powernya Adi Rominto nih kelihatan. Dari clinch tadi langsung saja dilempar. Dia tuh boleh putar Yang menariknya setiap kali dia melakukan double sprawl tadi ya, Bung ya, takedown defense Adi Ruminto, dan begitu dia berdiri lagi dia pasti melakukan satu kombinasi Betul. striking combination. Sprawl waktu berdiri, ada strike mulai dari uppercut dan Uppercut. kemudian kombinasi. Kombinasi. Itu yang memang yang terbuka ya, selalu Betul. terbuka kalau orang dari kalau seorang fighter itu maju dengan double leg pada saat dia sprawl, habis itu pada saat lawannya sprawl, kemudian yang tangannya juga terbuka. Betul. Dan itu open terutama untuk uppercut. Mancing gitu. Tendangannya masuk lagi dari Adi. Santai. Dari sini kita lihat Masuk sampai tadi juga Rama tadi coba melakukan ini ya, overhand ya. overhand ya. Dari sini tampaknya Rama juga cukup terganggu ya, Bung, ya, dengan serangan-serangannya tadi. Dia mencoba melakukan serangan balik. Udah tampil. Itu nggak percaya diri dia tuh. Nggak percaya diri dia. Nah, toru itu. Toru. Action. Oh, masuk lagi. Tadi sepertinya tadi Rama ada sempat terhenti saya lihat. Sepertinya Iya. dia menengok ke cornernya ya. Iya. Toru, ya. Toru. Ini biasanya kalau sudah melihat seperti ini, saya lihat bahwa ada keraguan. Nggak segampang itu gitu. Saya pikir bahwa ini plannya sudah direncanakan, tapi ternyata apakah semua yang dia sudah rencanakan itu kayak buntu. Iya. Lagi. Santai. Lain halnya kalau misalnya saya pernah lihat ada beberapa fighter, dia malah justru ngangkut lawannya ke cornernya. Nah, kalau itu lihat ke corner itu dengan penuh keyakinan, tapi ini sepertinya tidak. Santai. Dia mau pasang. Kita lihat di sini Adi Ruminto justru lebih unggul dengan lebih banyak melakukan serangan-serangan yang Betul. Adi juga terlihat seperti lebih yakin ini. Lebih Sepertinya yakin. dia mencium nih tadi bahwa nengok ke corner tadi satu glance, satu tengokan aja gitu. Sepertinya dia bisa mencium bahwa oh ini Rama ada sedikit tidak yakin ini, Iya. ada satu keraguan. Saya harus terus menekan, memanfaatkan momentum ini. Jangan sampai lepas.
Jangan sampai berbalik lagi. Jangan beri dia kesempatan untuk memulihkan diri. Kembali kita lihat Adi Ruminto terus melakukan serangan ya. Betul. Dan kita lihat juga Adi juga semakin yakin ini. Tadi pukulannya pertama tadi kok saya lihat di ronde-ronde awal kombinasinya 1, 2, 1, 1. Malahan tidak ada kombinasi 1 pukulan 2 pukulan 1 pukulan 1. Oh, masuk. Sekarang begitu dimasuk ronde 4 ini tadi kita lihat dia bisa memukul dengan beberapa kombinasi. Volume pukulannya juga lebih banyak. Dia lebih sering memukul. Nah, pukul itu sudah sangat terganggu itu tenaganya. Jadi memang dengan seiring dengan dia tahu sudah bisa mengatasi lawannya. Adi sudah tahu bahwa dia bisa mengatasi lawannya dan tahu bahwa lawannya sudah terganggu. Oke, nggak segampang itu gitu ya. Dia juga percaya diri juga pasti akan bertambah. Adi kita lihat Adi juga akan bertambah. Kita lihat clinch. Oke. Dan ronde keempat sudah berakhir. Dan ini tadi benar-benar saya bilang taktis, pintar dia. Di penghujung ronde terakhir tadi, di penghujung ronde dia baru maju ke clinch. Baru ke clinch. Di save by the bell. Betul. Udah ya, cari sub. Cukup. Kemana, leher? Nyaperkat. Iya, kita lihat ya langsungnya pukulannya ya. Itu dia masuk kombinasinya 3 ya, jadi dia selalu melakukan kombinasi di sini. Dan ini dia powernya, dilempar saja, boom ke bawah. Dan itu saja pukulan, bam, itu tadi. Ditahan tangannya di pause. Dan ini dia. Sudah dipukul masuk, kemudian dilempar aja. Dan ini dia, ronde kelima. Final round. Oke, Langsung saja kembali take down. Oh, berbahaya, Bung. Kalau di One Pride memang lebih mudah untuk kena knee. Tidak perlu khawatir mengenai knees on grounded opponent atau lutut ke lawan yang posisi bawah. Gak usah ngawasin itu namanya tangan masih nyentuh tanah apa enggak, nyentuh matras apa tidak. Dia nggak pecah. Kita lihat apakah Adi juga sebetulnya bisa cruising aja ya. Dia cukup harusnya bisa dengan cukup yakin dia kemudian bermain asal untuk menjaga sampai cruising round. Dia kemudian akan bertahan saja, tidak mengejar finish pun nggak. Harusnya dia cukup yakin untuk bisa melakukan hal tersebut. Kecuali kalau di ronde terakhir Rama kemudian bisa mendapatkan satu takedown atau kemudian mendapatkan near finish. Tapi sementara ini seharusnya Adi dia bisa cukup bermain, kalaupun dia mau mengejar menang, dia cukup konservatif. Dia bisa bermain konservatif saja. Ya kalau dia hanya bermain seperti ini, tentunya dia akan lebih unggul ya, Bu. Betul. Berbahaya. Oh, knees lagi. Langsung dengan tendangan ke. Tapi tidak mau melayani, kalau tidak mau ke bawah. Ini berulang-ulang juga. Harus hati-hati, ini semakin lama semakin mengganggu. Mengganggu ya. Poin juga kekumpul, ada damage ini. Pukulannya kencang. Jadi Rama juga harus berbuat sesuatu. Kalau dia terus hanya tendangan-tendangan dari Adi terus mendarat, maka dia juga akan bisa kehilangan poin banyak. Kita lihat percaya dirinya ya, dia udah bisa mempermainkan sang juara nih. Oh, satu lagi tendangan keras itu. Ini berbahaya, Bung. Kalau ini terus dilakukan, ini akan sangat mempengaruhi. Lama-lama nggak bisa berdiri. Berdiri ya. Berbahaya ya.
Akhirnya diberdirikan. Kembali ke posisi berdiri. Pak Sandi itu putar. Ya. Tapi harus diingat, ini juga namanya MMA. Pernah bisa terjadi 4 ronde, hampir 5 ronde mendominasi, kemudian di saat terakhir bisa saja keluar itu submission, entah dari mana, atau KO juga dari mana. Masuk lagi pukulan dari Adi Rominto. Kombinasi jab straight tadi. Masuk kali ini dari Rama. Dan kita lihat Rama juga tidak mencoba jual beli pukulan sekarang ini. Sepertinya dia harus lebih berani, dia harusnya lebih percaya diri untuk jual beli. Dia tidak mencoba melakukan, tampaknya hanya melakukan jual beli pukulan ini. Masuk lagi dari Adi. Tidak masuk. Dia masuk. Pukulan lagi meleset terus dari Dinda, pukulannya dihindari terus oleh Adi. Apakah tidak ada satu takedown ya coba dilakukan oleh Rama saat ini. Dan Adi tadi Adi juga pintar. Dia mengelilingi. Nah, itu dia. Dia tahu Rama pandai menggunakan cage. Hindari cage, jangan membelakangi cage. Dari situ juga hindari cage. Dari situ juga terus lakukan damage. Pukulan-pukulan. Itu dia masuk. Masuk, Bung. Dia bukan hanya menghindar, dia bukan hanya lari, tapi terus mendaratkan counter tersebut. 30 detik tersisa, dia sudah tinggal waktu yang sangat sedikit untuk submission. Betul. Dia bilang, oke, mau masuk saja. Saya juga masih percaya diri. Bisa nggak ngejar submission 30 detik? 15 detik lagi nih. 15 detik. Terdengar juga dari cornernya juga. Nah, dilepas lagi. Dan ronde kelima berakhir dan kita harus menyerahkan title fight ini kepada Dewan Juri. Tapi ini permainan yang taktis sekali dari Adi Rominto. Iya. Benar-benar pakai strategi dia, Bu. Benar-benar dia pakai strategi. Menghindari permainan bawah yang baik sekali. Betul sekali. Dan benar-benar, nah ini dia. Lihat nih. Nis masuk. Taktik dasar, tekniknya dasar, tapi taktik game plan dieksekusi dengan baik. Dia tunggu bermain dari luar takedown, tidak menunggu, tidak nafsu. Kemudian dia daratkan counter itu. Seiring dengan dia semakin percaya diri. Kita lihat dia ya, Bung, ya. Betul. Kita dia scroll, sudah melakukan takedown defense. Nah, langsung di count. Nah, tapi masih ingat juga nih, ada kartu kuning juga nih. Jadi mungkin poinnya juga ini bisa berbalik nih. Berbalik, iya. Ada satu kartu kuning. Kalau sampai poinnya dikurangi, walaupun dia kalau dominasinya kurang banyak, nah ini bisa terlihat bisa sebelum jadi membacakan pemenang, kami mengundang Ketua Umum KOWI, Bapak Anindra Ardiansyah Bakri, untuk bergabung bersama kami di atas arena One Pride untuk memberikan sabuk juara kepada fighter pemenang pada malam hari ini. Setelah pertarungan selama 5 ronde, juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut